ada sosok cewek kayak bayangan gitu. Tuh kayak digangguin gitu, kayak nggak tenang gitu hidupnya. Sosok itu suka sama si Ciko. Halo guys, kembali lagi di podcast misteri kali ini. Di episode kali ini kita akan menceritakan kejadian mistis yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Di episode kali ini kita juga kedatangan seorang bintang tamu dari Bekasi. Boleh langsung perkenalkan? Terima kasih Naila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Sanjaya dari Bekasi, Tambun Utara. Jadi kali ini saya akan bercerita. Dan ini cerita dari teman saya, sebut aja namanya Cinta. Jadi Cinta itu dia masuk di salah satu SMA di Bekasi. Dia itu SMA kelas 2. Kelas 2 SMA. Jadi dia punya temen yang namanya Ciko. Teman deket dia lah. Ciko tuh cowok. Nah, Ciko tuh ganteng, putih, tinggi, itu kata Cinta ya. Tapi sayangnya dia tuh kalau mau PDKT sama cewek, dia tuh selalu gagal, selalu stop gitu loh. Ceweknya kadang-kadang ada yang tiba-tiba ngilang, iya benar. Terus kadang-kadang tiba-tiba kayak ilfeel gitu. Nah, si Ciko tuh kayak dia tuh kayak cerita lah ke Cinta. Kenapa sih kayak gue tuh selalu deketin cewek tuh selalu gagal gitu loh. Kayak tiba-tiba ilfeel ngejauh kayak gitu di Cinta. Karena emang Cinta orangnya positive thinking. Jadi dia tuh kayak ya udahlah, namanya juga belum rezeki kan. Terus pas beberapa hari kemudian si kelasnya dia itu ada murid baru. Namanya itu Caca, cewek. Dia tuh dari kota luar, kota Sunda. Makanya dia cantik, manis, sampai-sampai si Ciko tuh suka sama si Caca. Nah, si Ciko itu minta bantuan lah ke si Cinta buat ngedapetin si Caca. Karena emang tahu si Ciko itu orangnya kayak gitu, nggak bisa PDKT, selalu jauh. Makanya Cinta bantuin. Setelah itu si Cinta itu kayak ke istirahat gitu, kayak ke kantin. Ternyata di sana tuh ada Caca lagi duduk, disamperin sama Cinta, kayak kenalan gitu. Untungnya si Caca tuh orangnya welcome, baik gitu ya. Dia baik banget. Terus si Cinta kayak kenalan gitu. Terus dia ngechat lah si Ciko. Ngechat kayak, "Ciko sini ke kantin." Kata Ciko, "Oke." Nah, pas datang Ciko tuh kayak kaget lah. Kok tiba-tiba ada Caca kan? Iya. Terus dia canggung gitu kan, namanya juga awal-awal kan. Ya awal-awal gitu. Nah, terus pas kenalnya tuh pas seminggu dia baru udah mulai interaktif lah, gitu. Mulai dekat. Si Cinta seneng dong temannya bisa dekat sama si Caca. Nah, beberapa hari kemudian ternyata si Caca sama si Ciko tuh kayak diem-dieman aja, kayak lagi musuhan gitu. Iya, kayak diem-dieman, gak ngobrol sama sekali. Cinta bingung dong. Ini kenapa kok kalian pada diem-dieman gitu? Ternyata pas balik ke kelas, si Cinta tuh bilang ke Caca, "Kenapa sih kamu kayak diem-dieman gitu sama si Ciko?" Dia bilang lah, semenjak deket sama si Ciko, dia tuh kayak digangguin gitu di mimpinya, kayak mimpi buruk gitu. Nah, terus si Ciko kalau dia ngedekat si Caca, dia katanya tuh kayak digangguin gitu, kayak nggak tenang gitu hidupnya. Kayak mau deket aja gitu. Iya, terus tiba-tiba kayak moodnya tuh tiba-tiba marah kayak gitu, bawanya marah terus si Cinta ngajak Ciko buat ke rumahnya lah, buat ngobrol lebih panjang lagi kan. Ternyata pas Ciko datang ke rumahnya si Cinta, itu tuh si Cinta tuh kayak ngelihat ada sosok cewek kayak bayangan gitu. Nah, karena emang Cinta orangnya kayak positive thinking, si Cinta tuh kayak ya udah bodo amat. Bayangannya tuh ngikutin Ciko gitu. Iya, kayak ngikutin gitu. Nah, terus dia ngobrol panjang, ternyata bapaknya datang, bapaknya Cinta. Salim lah ke si Ciko. Nah, pas salim,
si Ciko tuh kayak auranya tuh kayak langsung berubah gitu kan ke bapaknya. Terus bapaknya Salim, bapak sama Cikonya Salim, bapaknya Cinta tuh bilang gini, kamu sering-sering dekat sama Tuhan ya, sering-sering beribadah. Nah Cinta kaget dong, bapaknya bilang kayak gitu. Terus si Ciko tuh kayak lebih kaget lagi kan. Terus udah deh ngobrol lagi Cinta sama Ciko. Terus pas si Ciko pulang, si Cinta langsung buru-buru ke nyamperin bapaknya. Nah terus bapaknya tuh bilang gini, kamu udah temenan lama sama Ciko? Udah. Emang kok apa kayak bapakku bilang kayak gitu ke Ciko. Kaget lah. Terus si bapaknya bilang gini, kamu udah temenan lama masa kamu nggak tahu kalau hawanya aja beda. Terus ada yang ngikutin dia, ada sosok yang ngikutin. Terus Cinta kaget dong. Habis itu kalau emang ada yang ngikutin, kenapa? Terus dia bilang gini, si bapaknya bilang gini, kayaknya teman kamu sosok itu suka sama si Ciko. Sosok yang ngikutinnya gitu. Ya, makanya banyak yang enggak inilah kalau cewek yang deketin Ciko ya tuh pada kabur semua. Terus moodnya tuh suka berantakan, kayak kadang-kadang marah, sedih kayak gitu. Nah terus kebesokan harinya pas si Cinta mau ngobrol sama Ciko, si Ciko tuh kayak ngejauh gitu, tiba-tiba ngejauh. Si Cinta ngedeketin waktu di kantin, Ciko lagi makan, dia tuh malah ngejauh, makanannya ditinggal. Pergi aja gitu. Iya. Nah terus si Cinta bilang lah ke bapaknya, ini gimana cara nyembuhin si Ciko kan. Terus yaudah nanti bawa aja ke Pak Ustadz, nanti bapak kesana makan. Terus Cinta bilang gini, gimana bawanya, orang dideketin aja susah kan. Nah terus si bapaknya bilang gini, kamu baca bismillah sambil tahan napas. Terus niatnya kamu benerin dulu kalau kamu emang benar-benar mau bantu si Ciko itu kan. Nah terus pas dia besokannya, pas si Ciko itu lagi di kantin, dia tuh si Cinta tuh kayak baca bismillah dulu, kayak niat dulu. Habis itu beneran dia mau ngobrol. Pas dia mau ngobrol, dia tuh emang bener-bener mau diajak ke si Ustadz itu. Iya. Karena ya emang dia tuh kayak langsung berubah gitu. Moodnya langsung berubah. Si Cinta. Iya. Baca bismillah itu. Iya, langsung berubah. Nah, terus waktu berubah gitu, si Cinta langsung buru-buru lah bawa ke Pak Ustadz. Nah, setelah itu dia nelpon bapaknya, disuruh cepet-cepet ke rumah Pak Ustadz. Nah, pas buru-buru, si Ciko kan kayak bingung gitu kan. Nah, bingung kenapa nih dibawa ke sini kan. Nah, ternyata si Cinta nelpon bapaknya, cepet ke sini kan. Terus pas sudah di sana langsung tuh dia cerita ke Pak Ustadz bahwa gini. Terus gini kata Pak Ustadznya, ya udah. Terus langsung tuh bapaknya datang. Bapaknya si Cinta kan. Nah, pas datang dia tuh kayak langsung tuh Pak Ustadznya langsung ngeruqyah gitu kan. Ruqyah, ternyata kenapa? Si Cikonya tuh emang bener ada yang ngikutin. Bener ada. Terus kayak langsung ngebrontak gitu kan. Si Ciko tuh kayak langsung ngebrontak. Abis itu dia tuh kayak ngebrontaknya tuh kayak emang bener-bener si ceweknya tuh kayak marah gitu. Marahnya tuh ke Cinta, gitu kenapa. Nah pas si Ciko udah apa tuh kayak udah sadar gitu ya. Nah terus si sosok itu pindah, ternyata pindahnya itu ke Caca. Oh, Caca juga ada di sana. Ada di sana. Cinta sama Caca tuh sebelahan kan. Nah terus Caca ngamuk. Nah bapaknya Cinta tuh kayak nahan si Caca gitu. Nah pas ditahan ternyata kelepas, gak kuat. Nah pas gak kuat gitu, si Caca tuh kayak nyekek gitu, nyekek si Cinta gitu. Terus dihadang sama si Ciko. Si Ciko bilang kayak gini ke si Caca, udah kamu gak usah ngedeketin aku lagi, kita tuh beda alam, kita tuh gak bakal bisa bersama. Dia langsung bilang gitu si Ciko.
Nah setelah itu si Caca tuh kayak sedih gitu, padahal kan emang Caca kan bukan dirinya ya lagi si sosok itu. Dia kayak sedih, kayak hatinya tuh remuk gitu, kayak sambil nangis gitu kan marah-marahnya. Terus Pak Ustadz langsung lah bacain Caca sadar. Abis itu si Ciko tuh langsung Pak Ustadz tuh disuruh ganti baju Pak Ustadznya. Nah bajunya si Ciko itu dia tuh disuruh ganti pakai baju Pak Ustadz. Nah, setelah itu bajunya dia itu dibakar, pertanda biar si makhluknya itu dia nggak ngegangguin gitu. Nggak ngegangguin si Ciko lagi. Nah abunya itu dimasukin ke botol terus dibuang lah ke sungai. Gitu. Nah setelah itu si Ciko sama si Caca tuh kayak ya udah kayak tenang lagi sekarang. Kayak sekarang Ciko tuh udah bisa ngedeketin cewek manapun, kayak gimana, kayak lancar aja lah. Nah, udah sih kayak gitu aja. Oh iya sih. Jadi intinya yang kita dapat ambil dari cerita ini tuh kita harus semakin dekat kepada Tuhan agar dimanapun dan kapanpun kita tetap terjaga gitu. Oke, mungkin cukup sampai sini cerita misteri di episode kali ini. Buat kalian yang punya cerita, kalian bisa langsung komen dan DM di Instagram Aruna Media Official. Bye bye. Bye bye.